saat dengar saksi ahli nih Bang dari bahasa nih, terutama disorot Ahli itu, bahasa. itu kan kata dia itu hanya proses negosiasi dalam, kalau tidak salah, dalam proses berbisnis, gak ada pemerasan gitu. Ya kan ngelihatnya dari tata bahasa, ngelihatnya dari pikiran-pikiran bahasa, bahwasannya tindak pidana itu nggak cuma persoalan bahasa. Tindak pidana itu persoalannya rangkaian lengkap. Ada mensreanya, ada niat jahatnya, ada rangkaian modus-modusnya. Nah, salah satu modus yang halus kan modus berbahasa. Oh, kami nggak memeras kok, bahasa kami sopan. Padahal rangkaiannya itu rangkaian pemerasan, tapi dengan modus yang sopan. Emang ada penipu galak? Nggak ada. Secara bahasa, bang, ayo ke ATM bang, tolong dong bang, saya pencet nomor rekening ini, bang pencet pinnya ini. Kan dengan bahasa yang sopan. Kalau ahli bahasa nggak sopan kok, nggak ada niat apa-apa. Itu terserah bahasa bagus-bagus saja ngomongnya. Itu dia, makanya modusnya dengan bahasa-bahasa yang keren, bahasa-bahasa yang halus. Namanya juga menipu. Mana ada menipu pakai kekerasan dengan ancaman? Kan pemerasan ini ada dua, pemerasan dengan ancaman kekerasan atau pemerasan halus dengan modus seolah-olah tidak memeras tapi menipu halus namanya. Berarti Abang kurang setuju dengan statement ahli bahasa itu ya? Ahli bahasa kan dengan koridornya dia aja, dengan pikirannya dia, kan cuma satu segmen. Sementara satu rangkaian tindak pidana itu ada rangkaian banyak, ada modus-modusnya, ada pola-pola kerjanya, begitu. Kita ambil contoh tadi, kalau penipuan halus banget orang nipu kan, sampai orang nggak tahu kalau kena tipu kan. Akhirnya setelah uang keluar baru wah ternyata saya ketipu. Ada nggak yang ngalamin kena tipu secara halus? Oh ternyata saya kena tipu, sama juga pemerasan. Oh ternyata saya diperas nih, uang udah keluar ternyata faktanya nggak begini, kan kayak kena peras gitu kan. Jadi sama aja. Hakim pun akan menerima, namanya ahli bahasa, bahasa itu yang dibahas. Bang, ini tolong dong bang, ke ATM bang. Halus kan? Iya. Bang, oke bang ya. Ya kami senang kalau abang ke ATM. Halus kan? Ahli bahasa kan berarti itu sebagai bahasa-bahasa yang halus, normatif halus kan. Tapi rangkaian mensrianya ahli bahasa nggak dapat, karena dia cuma ahli bahasa doang. Mendengarkan bahasa halus ya dibilang itu bahasanya bagus kok, gitu. Tapi kan kemarin ahli bahasa bilang bahwa kalau ada kata pemerasan nggak ada poin dari 2M ditransfer lagi 2M, poinnya itu bang. Kalau namanya pemerasan itu Ahli bahasa sudah melampaui kewenangannya, itu udah kewenangan majelis hakim tuh menilai. Ahli bahasa tiba-tiba membuat opini kan, membuat kesimpulan kan dari pikiran dia, begitu. Ahli bahasa itu ahli mengenai grammar, tata bahasa, kosakata, kesatuan antar kalimat, paragraf, ya kan, makna kata, makna kalimat, makna pembicaraan. Itu aja kan ahli bahasa, dia semua sampai di situ. Tapi kalau udah kesimpulan ini nggak ada pemerasan, nah itu udah melampaui kewenangannya, jadi udah nggak bisa dipakai. oh gitu. Begitu. Kewenangannya cuma itu tadi yang kita sebut. Jadi dia nggak bisa menyimpulkan Dia ya. nggak bisa menyimpulkan bahwasannya ini ada pemerasan apa tidak bisa. Begitu, dia cuma bilang ini bahasanya, tata bahasanya ini, kosakatanya ini, paragrafnya ini, kesimpulan antar kalimat dan antar paragraf ini, maknanya ini. Udah itu aja. Itu ahli bahasa. Sama sastra. Kalau sastra misalnya pakai pantun-pantun diceritakan, oh makna pantun tuh ini, gitu. Itu kan ahli bahasa. Ahli bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Ya itu. Kan kita belajar bahasa Indonesia semua. Oh, berarti lebih ke pengertian berarti ya, orang Iya, memaknainya gak sih Bang? pengertian, tapi tidak bisa menyimpulkan suatu keadaan itu kemudian sebagai suatu tindak pidana atau bukan. Enggak begitu. Tapi kan bahasa kata dia, ya udah mil dari 4M, 5M kesian itu Ya kan makanya ada kan kita bilang ahli 9. bahasa melampaui kewenangannya. Walaupun dia menyimpulkan itu nggak akan dipakai oleh persidangan, begitu. Kan kita semua belajar SD, masa kita lupa belajar tata bahasa, ya kan? Belajar sastra, belajar pantun, ya kan? Belajar adagium, kan sederhana-sederhana aja itu, begitu. Nah ahli bahasa cuma berkutat di situ, namanya ahli bahasa. Kan paling tinggi bahasa Indonesia, ya kan? Guru SD bahasa Indonesia kan ahli bahasa juga, guru SMP bahasa Indonesia ahli bahasa juga. Berarti kan ini Memang pernah kita diajarin tentang suatu hal yang sifatnya pemerasan tidak pemerasan lewat belajar tentang bahasa Indonesia? Kan nggak ada. jadi ahli bahasa bisa dikatakan banyak argumentasinya bahwa ini bukan kacang-kacangan, ahli bahasa yang profesional itu juga bisa berpendapat untuk meringankan dia di Ya perkara ini. nggak bisa. Ahli bahasa cuma didengarkan oleh hakim sama jaksa. Oh ya kan hakim pikirannya bukan bahasa aja, rangkaian modus, rangkaian tindakan sehingga timbulnya apakah ada niat jahat atau tidak, mensrianya apa, begitu, aliran uang bagaimana, kan begitu. Ya kalau hukum kalah sama bahasa ya selesai urusan hukum kan. Oh bahasanya santun kok, menipu nggak? Nggak ada penipuan pak, kenapa? Bahasanya santun, bahasanya kemudian logis, bahasanya nggak ngancem-ngancem, dan begitu. Padahal penipuan selalu dilakukan dengan bahasa-bahasa yang halus. Tapi kalau bicara pemerasan itu kan ada barang bukti, dalam arti kalau di kasus pembunuhan itu ada
buat apa? Tapi kalau di pemerasan Pemerasan itu kan duit barang buktinya. duit. Duit barang bukti. Tapi kan secara spontanitas dia mengasih dari 2M ke 2M, Bang. Iya, korbannya kan merasakan kemudian diperas diam-diam. Tadinya kan dia oke lah, aneh kasih, tapi akhirnya nggak rela inilah yang disebut sebagai pemerasan. Dan pun juga tepat, Reza Gladys harus melaporkan ke polisi. Oh iya, jadi gini, Reza Gladys sudah tepat melaporkan dugaan pemerasan. Oke. Si Nikita Mirzani harusnya melaporkan dugaannya terjadinya skincare yang tanpa izin atau produk-produk tanpa izin. Dia harus melaporkan itu. Tapi kalau itu nggak terjadi ya ini yang jalan. Kalau mau Reza Gladys diproses, laporkanlah Reza Gladys mengenai kasus-kasus tanpa izin, kasus-kasus pelanggaran-pelanggaran BPOM, laporkan aja. Kami sekarang nggak tampak. Tapi kan banyak analisa juga bilang gara-gara dia kan masyarakat bisa jauh dari masalah Nah itu kan pikiran-pikiran orang tuh, begitu. Hukum tetap hukum, pelanggaran tetap pelanggaran, pikiran orang tetap pikiran orang. Bang, kemarin banyak pembahasan juga dari materi yang soal pengadilan atau hakim bilang ini kan masa tahanannya juga udah ada hitung-hitungan. Kalau bulan. masa tahanan hitung-hitungannya sudah mau akhir atau berakhir, Iya. ini kita misalnya harus dibebaskan. Kalau masa tahanan dia secara hukum sudah berakhir, Begitu. sudah hakim harus membebaskan dengan alasan demi hukum. Setuju kalau udah proses. Oh iya dong, harus dibebaskan kita misalnya kalau memang masa penahanannya berakhir. Ketika dia dibebaskan, proses hukum tetap berjalan, persidangan tetap berjalan sampai dia diputus lagi. Tapi kalau untuk mempercepat perkara ini setuju juga. Ya kalau dipercepat, iya nggak ada persoalan. Dipercepat, bukan diperlambat ya. Dipercepat bisa Iya. jalan secara natural juga nggak apa-apa. Kalau diperlambat berarti ada suatu keadaan yang kita curiga. Tapi kalau dipercepat mungkin karena proses Masa tahanannya. masa tahanan mau berakhir, buru-buru lah supaya diputus supaya nanti ada putusan kan. Tapi pandangan Abang netral, JPO sama hakim ini dalam perkara nanti terjadinya kecepatan atau terlambat. Iya kalau hakim kan yang memutuskan, kalau jaksa kan enggak. Jadi hakim memutuskan, hakim merasa jalannya masih aman ya aman-aman aja. Tapi ada. Kan ada orang yang nggak ditahan tapi di sidang. Oh iya. Ada kan? Rasmana Nasution nggak ditahan tapi di sidang jalan panjang aja sidang pidana. Gitu. Sama juga ketika masa penahanan berakhir selesai, ini kita misalnya kemudian dilepas karena masa penahanan sudah berakhir, dia dilepas tapi ikut sidang kayak model Rasmana Nasution gitu. Banyak anak-anak ini kita jadi Desember mau liburan, Bang, katanya udah paham. Ya siapa tahu ini masa tahanan berakhir kemudian nggak ada apa-apa lagi ya sudah hakim harus melepaskan demi hukum buat kita misalnya. Nggak salah dong kita kayaknya mau liburan ke luar negeri udah Nggak bosan. salah, tapi kalau tiba-tiba diputus bersalah ya jalan terus. Gitu. Jadi kalau dia belum putusan pengadilan negeri belum putus tapi dia udah berakhir, dia harus dilepaskan kita misalnya. Kan itu tahanan kota, masih dikatakan tahanan kota. Apa Nggak ada, udah lanjut aja lah. Gitu. lanjut aja. Lah, tahanan kota kalau di Jakarta kan bisa ke Ancol, bisa ke Taman Mini. Mau keluar negeri. Luar Pusing negeri. katanya lama-lama ya kan. Itu kan semua ngomong-ngomong aja.